Halo guys, jumpa lagi di channel aku Belajar bareng Najmi Nabila. Di video kali ini, aku akan membahas 10 soal tes wawasan kebangsaan ya. Nah, soal ini aku ambil dari buku prediksi CAT CPNS 2021 sampai 2022. Nah, aku juga mau kasih saran kepada teman-teman agar sering-sering bahas soal TWK ya. Karena TWK ini banyak juga ya soal-soal hafalan, seperti soal sejarah, konstitusi, pasal, undang-undang, aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman tidak sering bahas soal, dikhawatirkan teman-teman nanti tidak bisa menjawab atau lupa saat menjawab soal yang sebenarnya teman-teman itu sudah baca. Nah, tapi karena tidak sering diulang dan dibahas, soalnya jadi lupa deh. Nah, sayang kan teman-teman? Oke teman-teman, semoga video kali ini dapat membantu meningkatkan wawasan teman-teman dan meningkatkan keterampilan teman-teman dalam menjawab soal secara cepat dan tepat. Nah teman-teman, sebelum aku mulai pembahasan, teman-teman boleh like, subscribe, dan teman-teman boleh share juga ke teman-teman yang lain supaya video aku ini bermanfaat juga bagi yang lainnya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi loncengnya ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan menonton video aku lainnya ya. Nah, karena aku bakalan update terus untuk video tentang pembahasan soal CPNS ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau udah di like, komen, dan subscribe, aku doakan semoga urusan teman-teman dipermudah oleh Yang Maha Kuasa dan teman-teman semua diperlancar ujiannya ya, dan mendapatkan nilai dengan skor yang tinggi. Nah, aku akan mulai pembahasannya ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Keep watching. Soal nomor 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara majemuk. Kemajemukan tersebut diwujudkan dalam... Nah, bagi teman-teman yang mau menjawab dulu soal nomor 1, dipersilakan ya teman-teman. Oke, kalau sudah siap aku bahas ya. Nah, nomor 1 itu jawabannya E, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman di sini udah tahu kan bagaimana bunyi semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, udah ya. Nah, di mana negara Indonesia ini kan merupakan negara yang majemuk ya. Negara yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, agama, dan berbagai macam warna kulit kayak gitu ya. Nah, jadi itu semua harus dipersatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika kayak gitu ya. Walaupun berbeda-beda, tetapi bangsa Indonesia adalah tetap bangsa yang bersatu. Nah, sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebinekaan merupakan kekayaan negara Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati. Kemajemukan tersebut kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu dia ya teman-teman pembahasan soal nomor 1. Oke, next kita lanjut soal nomor 2. Budaya gotong royong masih lekat di lingkungan perdesaan. Contohnya, jika ada tetangga yang terkena musibah, masyarakat akan segera membantu. Berbeda dengan kehidupan di perkotaan. Meskipun bertetangga, antar rumah yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertegur sapa. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Fenomena tersebut merupakan pengaruh modernisasi pada aspek. Nah, teman-teman, kalau kita lihat soal nomor 2 ini merupakan soal analisis ya, teman-teman. Tetapi, kalau menurut aku, kalau kita mengerti konsepnya, apa itu modernisasi dan pengaruh modernisasi pada berbagai aspek, pasti kita bisa menjawabnya ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita melihat kalau perbedaan ini ya antara desa dengan kota ya. Kalau di desa itu dia masih ada budaya gotong royong, sementara kalau di kota satu sama lain itu udah saling cuek kayak gitu ya, udah ketat banget individualisnya, rasa individualismenya. Nah, kita lihat jawabannya adalah bravo ya, B, sosial. Nah, jadi teman-teman di sini udah tahu ya, kalau di soal kan
ditanya fenomena tersebut merupakan pengaruh modernisasi pada aspek. Nah, kalau ini ada jawabannya adalah sosial, di mana modernisasi dibawa oleh kemajuan teknologi, kehidupan serba modern membuat pekerjaan manusia semakin mudah. Semua dilakukan dengan mesin sehingga seakan-akan tidak membutuhkan bantuan lain. Imbasnya terbentuk kehidupan yang individualis atau kurang kepekaan sosial. Contohnya, kehidupan di perkotaan yang cenderung individualis atau kurang sosialisasi. Oke, teman-teman, kita next ke soal nomor 3. Pengesahan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 diikuti dengan. Oke, teman-teman yang mau menjawab soal nomor 3 di bukunya dipersilakan ya, teman-teman. Oke, sip. Kalau sudah, aku lanjut pembahasan. Nah, nomor 3 itu jawabannya adalah E ya, teman-teman. Pemilihan dan penetapan presiden dan wakil presiden. Nah, kalau pengesahan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 itu diikuti dengan, nah, teman-teman harus ingat ya, 18 Agustus 1945 itu merupakan hasil sidang PPKI pertama. Nah, hasil sidangnya berbunyi, yang pertama, mengesahkan Undang-Undang 1945. Yang kedua, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, tugas presiden sementara waktu akan dibantu oleh Komite Nasional. Nah, jadi jelas ya teman-teman ya, jawabannya adalah E, pemilihan dan penetapan presiden dan wakil presiden. Oke, next kita masuk nomor 4. Contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan Pancasila adalah. Nah, teman-teman yang mau menjawab soal nomor 4 dipersilakan ya. Oke, kalau sudah aku bahas ya. Nah, nomor 4 itu jawabannya adalah B ya, Bravo. Nah, pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa itu sih politik luar negeri bebas aktif itu. Nah, politik luar negeri bebas aktif itu adalah sikap politik luar negeri yang menghendaki perdamaian dunia, sehingga salah satu contoh pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Nah, politik bebas dan aktif ini pernah ya teman-teman dilakukan oleh negara kita, bangsa Indonesia ya, di mana bangsa Indonesia waktu itu mengirim pasukannya ke negara yang terkena konflik itu, mengirim pasukan perdamaian ke wilayah yang terkena konflik ya teman-teman ya. Ingat aja teman-teman apa itu definisi politik luar negeri bebas aktif. Nah, jadi kalau ada soal nantinya teman-teman pasti bisa menjawabnya ya. Oke, kita masuk soal nomor 5. Dalam peranan sebagai konstitusi di Indonesia, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengemban fungsi delimited state yang bertujuan untuk. Oke, teman-teman, bagi yang mau menjawab dipersilakan. Oke, aku yakin sudah selesai ya. Teman-teman, nomor 5 itu adalah jawabannya E ya, mengatur penyelenggaraan negara dengan pemerintah yang tidak sewenang-wenang. Nah, teman-teman, the limited state ini artinya negara itu ada punya batasannya kayak gitu, teman-teman. Nah, di mana tujuan dibentuk delimited state itu agar ada aturan masing-masing kayak gitu. Jadi, kekuasaan kita itu kan dipisah-pisah kayak gitu ya teman-teman ya. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, teman-teman, apa sih tujuannya? Nah, pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 mengemban fungsi delimited state yang berarti sebagai pembatas kekuasaan agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Nah, itu dia teman-teman tujuannya, agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Pentingnya lambang negara Garuda Pancasila sebagai komponen Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang. Nah, teman-teman, bagi yang mau menjawab soal nomor 6 dipersilakan ya teman-teman ya. Oke, aku yakin teman-teman sudah selesai ya. Aku bahas ya.
Nah, nomor 6 itu jawabannya adalah B ya, teman-teman. Jawabannya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua. Nah, teman-teman harus ingat dulu di sini. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 ya, sebanyak maksudnya teman-teman, sebanyak 25 pasal ya. Di antaranya pasal 18, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22A, 22B, 25E, 26, 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E sampai 28 J, habis itu lanjut 30, 36A, 36B, dan 36C. Nah, di mana lambang negara Garuda Pancasila itu dia di amandemen yang kedua ya teman-teman, pada pasal 36A ya, menyebutkan bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, next kita masuk nomor 7. Salah satu sumbangan yang diberikan Sumpah Pemuda adalah, oke teman-teman yang mau menjawab silakan. Oke, aku yakin teman-teman sudah bisa karena Sumpah Pemuda merupakan suatu materi yang tidak asing lagi aku rasa ya teman-teman, karena dulu kita belajar di SMA. Nah, bagi yang ngambil jurusan sejarah pastinya juga sudah menguasai ini yang namanya Sumpah Pemuda ini ya teman-teman. Nah, kita lihat jawaban nomor 7. Jawaban nomor 7 adalah B ya, bravo, meningkatkan kesadaran berbangsa. Nah, teman-teman, Sumpah Pemuda itu dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Nah, di mana Sumpah Pemuda ini telah meningkatkan kesadaran para pemuda dari berbagai suku untuk bersatu padu sebagai sebuah bangsa, di mana sebelumnya perjuangan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan. Nah, teman-teman tahu ya Sumpah Pemuda itu ya. Nah, jadi kan kita itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang beraneka ragam ya teman-teman. Nah, di mana dulunya bangsa Indonesia itu berperang melawan penjajah maksudnya itu sifatnya itu masih bersifat kedaerahan, belum ada suatu keinginan untuk bersatu teman-teman ya. Nah, jadi pada tanggal 28 Oktober ini dibentuklah Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda ini didirikan oleh para pemuda bangsa Indonesia waktu itu ya teman-teman. Nah, ketika didirikan makanya timbullah kesadaran para pemuda ini untuk bersatu ya, berbagai suku bersatu dari berbagai macam suku. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk soal nomor 8. Prinsip dasar pemikiran tentang hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu, nah teman-teman yang mau menjawab soal nomor 8 dipersilakan dulu ya. Oke, kalau sudah aku bahas soal nomor 8. Nah, nomor 8 itu jawabannya adalah C. Nah, jadi prinsip dasar pemikiran tentang hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, itu ya teman-teman ya, pemikiran tentang hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Intinya adalah kemerdekaan itu adalah pernyataan bahwa kemerdekaan itu adalah hak ya, hal. Nomor yang C ini salah tulisannya teman-teman, itu hak bangsa Indonesia ya teman-teman ya. Oke, kita masuk soal nomor 9. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info dari aku seputar CPNS dan video-video pembelajaran tentang CPNS ke depannya ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita masuk soal nomor 9.
Nah, salah satu jenis perbuatan yang tidak menunjukkan adanya integritas adalah dengan menyalahgunakan kepercayaan yang telah dimiliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan ini disebut. Nah, teman-teman, silakan dijawab dulu bagi yang mau menjawab. Oke, kalau sudah aku bahas ya nomor 9 teman-teman ya. Nah, nomor 9 itu adalah jawabannya E, korupsi. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi yang namanya korupsi ya, teman-teman. Nah, korupsi itu artinya perbuatan yang tidak menunjukkan adanya integritas. Teman-teman tahu integritas itu apa ya? Integritas itu artinya kejujuran, kayak gitu ya. Dia itu menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya sehingga dia ingin melakukan korupsi tadi ya teman-teman ya. Nah, korupsi itu adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi jawabannya adalah elang ya. E maksudnya teman-teman ya. Oke, teman-teman silakan yang belum subscribe, di-subscribe dulu channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info dari aku ke depannya ya teman-teman, dan video-video menarik lainnya seputar CPNS. Oke, kita masuk soal nomor 10. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang 1945 menunjukkan dalil objektif. Artinya, nah teman-teman silakan yang mau menjawab dulu di buku tulisannya. Oke, kalau sudah aku bahas ya. Nah, dalil objektif. Nah, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Menunjukkan dalil objektif. Nah, ini dia ya teman-teman, dalil objektif itu adalah yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama tadi ya, yang aku baca tadi ya teman-teman ya. Nah, dalil objektif itu menunjukkan bahwa hak kemerdekaan itu tidak hanya untuk bangsa Indonesia saja teman-teman ya, tetapi untuk seluruh bangsa di dunia. Nah, itu dia maksudnya dalil objektif itu ya teman-teman. Nah, ternyata sudah ada dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ya, alinea pertama. Nah, jawabannya adalah Charlie atau C. Oke teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk menonton video-video dari aku tentang pembahasan soal-soal menarik lainnya seputar CPNS. Oke teman-teman, itu dia 10 soal tes wawasan kebangsaan dari aku. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, dan teman-teman semua makin bertambah wawasannya tentang tes wawasan kebangsaan ini ya teman-teman. Jadi kita itu sebelum ujian ini kita bisa maksimalkan membahas soal-soal ya, membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan ataupun soal-soal yang lainnya seperti TIU dan TKP. Nah teman-teman yang belum ujian nih, masih ada waktu untuk belajar ya teman-teman ya, untuk bahas soal. Nah, kalau menurut aku tes wawasan kebangsaan ini merupakan tes yang cukup sulit juga dibandingkan TIU dan TKP ya. Kalau TIU itu jawabannya sudah pasti ya, dan juga jawaban TIU itu nggak sebingung di tes wawasan kebangsaan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat angkanya bulat, angkanya itu pasti ada di option ya, kalau kita memang benar mengerjakan di TIU. Nah, kalau TKP juga seputar kepribadian, aku rasa juga tidak terlalu sulit. Nah, beda dengan TWK ya teman-teman. TWK itu sangat meragukan dan membingungkan. Terkadang optionnya itu banyak yang semuanya baik-baik. Nah, jadi kita sering kebalik kayak gitu. Nah, jadi harus sering-sering membahas soal TWK. Oke teman-teman, mungkin karena waktu kita terbatas, aku berharap video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Nah teman-teman yang mau like, comment, dan subscribe, aku senang banget karena membuat aku makin semangat bikin videonya ya teman-teman. Nah semoga kita semua diperlancar untuk melaksanakan ujian CPNS. Amin ya robbal alamin. Oke, see you to the next video.
Terima kasih.